Ini ada soalan yang paling panas. Wow. Balcony Palabu. Hey, look out. Look out. Look out. Babu in the house, look out. Kita pernah tanya sama Gigi. Ya, Kang Arman. Ya. Ya, Pak Arman. Kita pernah tanya Datuk Sheila Majid. Oke. Soal ini bisa jawab ya. Semoga. Apakah rutin pagi atau malam unmesh? Oke. Kita mau tahu itu yang paling panas. Ya. Paginya gimana? Paginya Tidur itu bangun tidur berdoa. Bangun Masya tidur Allah. berdoa. Apa doanya boleh kongsi? Berterima kasih karena masih diberikan kesempatan untuk bernafas, masih diberikan kesempatan untuk jalanin hidup, dan talent yang Tuhan kasih masih ada gitu. Bila kamu sedar yang sudah sampai ya? Iya udah sampai. Kan? Baik, Mas. Tunggu. Bentar. Bagi 20 detik. 20 menit. Bila kamu tahu yang kamu itu, adakah kamu artis by profession atau artis by nature? Profession. By profession. By Maknanya profession. kamu belajar musik atau satu hari itu kamu fikir macam, suara aku enak, aku bisa tulis lagu. Ya. Sebenarnya kalau untuk nyanyi emang udah dari kecil. Dari kecil. Dari kecil sudah nyanyi di gereja. Iya. Sudah diajarkan nyanyi karena kita hidupnya dari musik kan. Papa pemusik gitu. Jadi musik tuh udah tak asing lagi bagi kita. Dan untuk belajar nulis itu baru di 2015. Itu baru sadar kalau bisa bikin lagu, bisa nulis lagu. Tapi setelah itu ya udah jalanin sebagai profesional setelah di Jakarta. Oh, ada orang ambil gambar. Iya. Posisi. Halo. Cepat ya. Bentar. Oke, lanjut ya. Oke. Mengapa pilih Malaysia sebagai konsep untuk kali ini? So konsepnya dalam bulan Juni ya. Bulan Juni ya. Bulan Kenapa Juni, ya. pilih Malaysia? Kenapa pilih Malaysia? Karena ya Malaysia itu salah satu negara impian Anmes untuk datang ke sini gitu. Jadi bagi Anmes karena banyak keluarganya Anmes yang pernah dulu kerja di sini. Jadi ada keinginan dalam hati Anmes untuk kapan ya ke Kuala Lumpur gitu. Kapan ke Malaysia untuk bisa lihat secara langsung negara Malaysia tuh kayak gimana. Terus akhirnya diberikan kesempatan juga untuk datang ke sini. Jadi ini sebuah momen yang sudah dinanti-nantikan dari dulu dan ini like a dream come true gitu. I see. Ya. Jika kamu diberi super power. Ya. Super power itu ada kuasa luar biasa untuk mengubah dunia. Oke. Ya. Apa yang kamu mahu ubah? Yang mau saya ubah? Iya. Saya minta keluarga saya balik. Jadi mama saya, papa saya udah nggak ada, sama kakak pertama saya. Tak apalah, saya tak jadi penyanyi profesional terkenal. Yang penting saya bisa bareng sama mereka, hidup seadanya, dengan keadaan yang senatural mungkin. Saya pengen balik kayak dulu. Itu. Saya paham. Ya. Bila kamu jadi artis itu, apa yang kamu impikan? What's your expectation? Contoh kamu ada long term goal, maknanya kamu mau jadi artis sampai umur 40-50, kamu mau berhenti enjoy the show atau langsung sampai bila-bila? Oke, saya pengen nyanyi sampai seumur hidup saya. Saya pengen menjadi produser juga dan menjadi berkah untuk penyanyi-penyanyi lain. Saya pengen memberikan wadah untuk anak-anak yang punya talent tapi tak punya tempat untuk menyalurkan bakatnya. Iya. Sampai kapanpun saya akan tetap di musik. Saya akan tetap mencintai musik karena saya sadar saya besar karena musik. Iya. Saya begini karena musik. Jadi ya mau sampai kapanpun Anmes tetap akan di musik dan tetap bernyanyi untuk membuat banyak orang senang. Jadi kalau keberadaan saya bikin banyak orang senang itu sebuah keberhasilan bagi saya. Ya, alhamdulillah. Ya. Ramai budak-budak muda, orang-orang muda, mereka mau jadi artis, Ya. tapi mereka mau when you want to be artist, if Ya. you want to be an artist, you have to look good. Oke. Maknanya persisnya artis Korea, Iya. persisnya artis good look. Ya. Pakai masuk saya. Ya, Apa paham. pendapat kamu? Mungkin itu adalah tolak ukur orang-orang tertentu karena kita pasti punya seleranya masing-masing. Ya. Pasti punya penilaian masing-masing, tapi bagi saya talent itu tak bisa diukur lewat wajah. Bakat tak bisa diukur lewat penampilan. Bahkan saya tak pakai sepatu pun, tapi kalau saya pengen nampilin talent saya tak mau pakai baju yang rapi pun saya mau nampilin talent saya. Jual itu tak talentnya, masalah karena jual bakatnya. seni itu
seni, art itu tak ada batasannya, tak ada tolak ukurnya. Jadi untuk menyampaikan ekspresi atau talent yang sudah dikasih sama Tuhan, tak pernah ada hal-hal yang harus diwajibkan gitu lah. Jadi untuk dari Tuhan pun ngasih ke kita talent tanpa ada tak ada alasan gitu. Benar. Siapapun berhak mendapatkan itu dan siapapun berhak untuk menyampaikan itu. Tak ada alasan, tak ada tolak ukurnya. Ayo lekas mau jadi artis. Ya, tak lah. Mau jadi apapun. Ya, gitu. bisa. Lagu dahulu dan lagu sekarang. Ya. Kebanyakan lagu dahulu dia menjadi evergreen. Kan? Kita bisa nyanyi di karaoke, kita bisa dengar lagu in the 80s, 90s. Kekal sampai sekarang. Betul. Tapi lagu 2000-an ini, lagunya macam orang kata one hit wonder. Apa pendapat kamu? Taklah. Saya tak pernah berpikir kayak gitu. Cuman problemnya ada di kita startnya terlambat. Jadi kalau misal dibalik, posisinya kita yang hidup duluan, kita pasti akan menghabiskan begitu banyak kata, kalimat yang sudah dipakai oleh penyanyi-penyanyi dahulu. Jadi semakin kesini semakin habis kata, semakin habis kalimat, semakin habis bahasa yang kita pakai. Jadi itu membuat banyak pendengar yang menganggap bahwa ini kalimatnya sama kayak dulu atau udah pernah dipakai, jadi boring gitu. Tapi kalau orang-orang dulu kan memang musikalitasnya bagus dan kuncinya orang dulu adalah mereka tuh jujur nyampein perasaan lewat lagu gitu. Dan itu yang harus diterusin. Karena bagi saya kita bakal jadi orang yang menilai kayak gitu kalau kita nanti hidupnya 20 tahun lagi, kita bakal menganggap bahwa musiknya Gigi, musiknya Gigi itu bakal everlasting karena memang mereka hidupnya 20 tahun kemudian. Jadi itu cuman sebuah mindset aja. Ya. Jadi orang yang udah tua pasti mikirnya, lagu yang dulu tuh lebih bagus daripada sekarang. Nanti pas kita tua pun pasti akan berpikir bahwa lagunya Rizky Febian bakal dipikir gitu, lagunya bagus itu. Everlasting karena kita hidupnya 20 tahun sebelumnya gitu. Mindset aja. It's a mindset. Ya. Kamu nggak mau set up satu band, nyanyi dalam satu band? Oke. Kalau untuk dalam komposisi band sih Unmesh tak ya, karena emang karena udah di rebrandingnya sebagai penyanyi solo, penyanyi single, dan Unmesh sendiri sih punya home band. Punya home band yang selalu mengiringi Unmesh kemanapun. Jadi nanti pun di konser tunggalnya Unmesh di Kuala Lumpur, mereka juga datang. Mereka jadi pengiringnya Unmesh dan mereka punya konsep sendiri. Kita bikin konsep yang bagus. Kita bikin aransemen di setiap lagu-lagu Unmesh tuh yang fresh gitu. Seperti orang lain kan, pekerjaannya artis. Dia bermain, dia bukan matematik kan. Dia macam nak buat lagu ini tak boleh macam today I'm gonna write a song. Siap. Adakah kamu orang yang sebegitu atau kamu kena tunggu macam Saya tak bisa. Mau misal ada orang yang bawa duit banyak pun, dia datang terus minta bikin lagu sekarang, tak bisa. Karena saya harus tahu siapa yang nyanyiin lagu itu dan saya harus tahu kisahnya kayak apa supaya si penyanyi ini dia bisa nyampein ceritanya dengan baik gitu. Kayak saya nyanyi tapi saya tak pernah merasakan cerita itu, saya tak mau nyanyi. Saya harus menyanyikan sebuah lagu itu dengan jujur karena kita menyampaikan sebuah cerita. Kita menyampaikan sebuah story yang dimana story itu tak boleh dibuat-buat. Story itu harus jujur supaya kita nyampeinnya jujur, pendengarnya pun yang mendengarnya merasakan nyawa dalam lagu tersebut gitu. Jadi untuk penyanyi yang saya bikin lagu pun dia harus betul-betul mengalami cerita di lagu yang saya buat. Makanya saya selalu konsultasi. Saya bilang lagu ini mau dibikin ceritanya tentang apa. Tak boleh cuman dibuat-buat terus dia harus nyanyi, tak boleh. Tak bisa. Artis Malaysia yang kamu mahu berkolaborasi atau bisa mahu bikin lagu dengan artis Malaysia? Artis Malaysia bagus-bagus, keren-keren. Ya, yang kamu minat? Datu Siti Nurhaliza, kemarin ada Aina juga, Datu Aina. Terus ada juga Ajay. Bagus-bagus. Jadi ya siapapun ya kalau ada kesempatan saya pengen sih kolaborasi. Jika kamu mau bikin lagu, nak bagi kepada artis Malaysia, siapa yang kamu nak berikan lagu itu? Saya tak sebutin nama, cuman ada beberapa penyanyi di big stage kemarin. Bagus-bagus. Ya. Artis Indonesia sendiri. Yang kamu jadikan sebagai idol.
Siapa? Salah satunya yang sudah pergi itu Glenn Fredly. Ya. Dan Glenn saya Fredly, suka karakternya humble-nya Judika. Pernah ketemu Glenn? Glenn pernah ketemu. Tapi cuma beberapa kali sebelum akhirnya dia pergi. Iya. Kalau Judika sering ketemu. Judika sering. Sering. Apa yang membuat Anmesh Kamaling itu kuat berada di dalam industri muzik itu? Sebabnya industri muzik ini bukan satu industri yang biasa-biasa, industri yang kamu kena kuat, kena cekal dengan netizennya, dengan lagu kamu yang kamu bikin lagu kadang-kadang tak hit. Oke. Gimana? Yang jadi alasan saya kuat di industri musik, saya selalu mengandalkan Tuhan. Saya selalu minta doa dari keluarga dan keluarga selalu mendoakan saya. Itu yang bikin saya kuat. Itu. Jika satu hari nanti kamu jadi jutawan, millionaire, billionaire, apa yang kamu mau buat? Siapa yang kamu mau tahu? Sekarang dah jutawan kan? Millionaire kan? Amin. Saya mau jadi jutawan, milioner. Yang saya lakukan adalah bahkan saya tak punya duit pun saya selalu membuat orang lain bahagia lewat talent saya gitu. Iya. Saya selalu berusaha untuk keberadaan saya itu bikin orang happy gitu. Iya. Jadi kalaupun saya punya banyak duit, ya saya akan memberikan, karena saya percaya setiap rezeki yang saya punya itu tak semuanya punya saya. Ada beberapa kongsi yang sudah saya siapkan untuk orang lain. Jadi tanpa saya perlu dapat duit banyak pun saya sudah siapkan untuk orang lain. Jadi saya harus memberikan pada orang-orang yang tepat. Dan selama ini sih puji Tuhan, alhamdulillah saya selalu memberikan pendapatan saya, hasil kerja saya. Sebagiannya itu saya tahu bahwa itu bukan punya saya. Saya selalu memberikan. Bisa nanti kongsikan sedikit pendapatannya sama saya? Boleh. 5, 6, 7 tahun akan datang. Iya. Di mana Anmesh Kamaling itu? Ada target? Saya akan menjadi produser musik Indonesia yang besar. Dan saya akan memberikan wadah untuk penyanyi-penyanyi baru dari kampung saya. Saya janji akan membuat mereka bisa merasakan apa yang saya rasa. Karena sejatinya kalau bikin orang lain happy lewat keberadaan kita itu merupakan tujuan utama saya sebenarnya. Sebagai seorang artis, penyanyi itu kan, kerjanya bikin show, buat lagu, nyanyi. Apa yang kamu rasa macam benda yang belum lagi artis atau penyanyi buat? Contohnya macam kamu bisa bosan kan, macam boring hari-hari bikin lagu. Jadi kamu nak buat something yang out of the box. Oke. Mungkin artis-artis lain berbeda dengan saya. Jadi saya itu menjadi artis ketika saya di panggung dan di depan kamera. Saya selalu beranggapan saya akan menganggap diri saya artis ketika saya di depan kamera, saya lagi di record dan saya lagi di panggung. Ketika turun dari panggung, ketika off cam, saya bukan siapa-siapa. Itu. Saya tak pernah menganggap diri saya artis. Tapi kalau misalkan saya di depan kamera, saya lagi di record oleh wartawan dan lain sebagainya, saya lagi di atas panggung, lagi nyanyi, saya selalu menganggap diri saya artis. Tapi turun dari situ, lepas dari situ, saya orang biasa. Bukan luar biasa. Ya? Hanya cinta saja. Cinta ya luar biasa. Jika diberi peluang bikin konsert di luar negara, pilih satu negara saja. Di overseas. Satu negara. Pernah terfikir buat bikin konsert di US macam Yuna? Ya, mungkin US. Saya pengen bikin konser di New Zealand. Di New Zealand? Ya. Karena mimpi saya buat konser di luar negeri itu awalnya dari sana. Selalu mimpi. Saya pernah ke sana. Oh, di New Zealand. Saya pernah ke New Zealand. Yeah. Saya pernah nyanyi di salah satu acara yang besar. Yeah. Di situ saya cuman sebagai salah satu artisnya. Dan saya di situ bermimpi suatu saat saya harus bisa nyanyi di sini dengan konser tunggal saya gitu. Bisa jadi reality ya. Jadi amin. Kita bersama Anmesh Kamaling, bukan kaleng-kaleng ya. Kali ini datang untuk apa? Boleh bikin untuk promosi ya. Silakan. Kali ini saya datang untuk promosi konser saya di tanggal 4 Jun bertepat di KLCC
Jadi saya harap semua bisa datang nanti. Jangan harap, paksa aja. Paksa aja datang. Tapi bisa, saya bukan orang yang paksa. Sal. Dapat saya paksa datang. Ya, Datang jangan untuk- lupa datang dan saksikan konser saya. Karena saya pengen setiap lagu yang saya nyanyikan, setiap cerita yang saya sampaikan, itu bisa menginspirasi banyak orang. Ya. Salam sayang dari Anmes buat semua. Seronok bersembang walaupun sekejap. Sebab Anmes ni nak pergi mana? Yap. Nak pergi mana? Ke mana? Apa? Nak ke mana selepas ini? Abis Ada ini plan? ada promo lagi. Ada promo di mana? promo lagi. Tahu? Rahsia lah, rahsia. Wow, tahu. Iya, rahasia. Ikuti di mana lah sosial medianya? Sosial media Anmes IG ada? di Instagramnya @anmeskamaleng. TikTok ada? TikTok ada, sama. Okay. Bisa belanja satu chorus. Boleh. Lagu apa? Boleh. Lagu yang itu. Cinta luar biasa. Iya. Oh. Silakan. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Sama suaranya. Iya, sama. Gantian. Okey, program ini ada tagline-nya. So, saya cakap 1, 2, 3. Kita cakap mantap Pak Abu. Mantap, Pak Bisa, Abu. ya? Bisa. Ya. 1, 2, 3. Mantap, Pak Abu. Ya, Anmesh Kamaling, bukan kaleng-kaleng. Terima kasih. Ya. Ya, Jumpa di konsert. jumpa lagi kita ya. Balcony Pak Abu. Hey, hey, look out. Look out. Look out. Babu in the house, look out.